Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala bidaraini amin. Wa rawat Ibnu Abi Dawud wal Baihaqi. Ya benar. Wa rawat riwayatkan sapa Ibnu Abi Dunya Syekh Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi dan Imam Baihaqi ibarat perempuan belakang. Kalau mau ngobrol pulang aja. Masih kurang ya ngobrolnya. Ya waktu ya sholat teriak-teriak, waktunya ngaji teriak-teriak. Masih kurang aja. Asrafu ummati utawi luweh mulya-mulyane umat ingsun iku hamalatul Qur'an, wong kang apal Al-Qur'an. Iku hamalatul Qur'an, wong kang hafal Al-Qur'an. Wa ashabul laili, lan piro-piro ahli sholat wengi, dan orang-orang yang ahli sholat malam. Paling mulia-mulianya umatku orang yang hafal Quran dan orang yang ahli sholat malam. Sudah belum ini? Ada yang sudah hafal Quran? Ada yang ahli sholat malam? Oh, ada ya. Kalau disuruh, kalau nggak disuruh. Warawa Tabrani fil Kabiri, warawalan riwayatkan sapa At-Tabrani, Imam At-Tabrani fil Kabiri, yang dalam kitab Kabir, man bata lailatan fi khiffatin min at-ta'am was-syarab. Man utawi sapane wong iku bata nginep sapa man lailatan ing dalem wengi fi khiffatin min at-ta'ami, ing dalem kiji fi khiffatin ing dalem kiji sedikit minat ta'ami saking mangan wasyarabi lan umbi
Sudah? Yusalli kang sholat sopoman itu tadarakan, iku tadarakan ngupengi memutari sopo eman ngupengi atau memutari haulahu ing dalem kiwa tengeneman sopo al-huru widodari, sopo al-hurul ain bidadari, hatta yusbiha sehingga masuk subuh sopo man, hatta yusbiha sehingga masuk subuh sopo man. Barang siapa yang di malam harinya menyedikitkan makan dan minum, kemudian di malam harinya sholat, maka nanti akan dikelilingi oleh bidadari sampai waktu subuh. Itu luar biasanya kalau orang itu ahli sholat malam. Kalau sekarang ya malam makannya banyak, jajannya banyak, minta GoFood nggak cukup sama uangnya sendiri, minta GoFood tiap hari, minta kiriman dari orang tua, nasi goreng, pizza, apalagi sate, apalagi jengkol goreng ya. Di sini kalau malam hari disuruh apa? Khifatit to'am, makan yang yang ringan-ringan, biar enggak molor terus, biar enggak tidur terus, biar rajin belajar. Ini kitab luar biasa ini. Jarang-jarang zaman sekarang orang itu nyuruh nyontoin puasa, tahan lapar, tahan haus, aman kalau malam bangun sholat. Ini langsung nanti akan dikelilingi haulahu al-hurul ain, bidadari cantik. Kalau laki-laki ada bidadari laki-laki, ya kalau perempuan bidadarinya laki-laki yang kan ya ulum bidadari. Bidadari mas, bidadari nggak ada di sini. Soalnya nggak ada yang memenuhi persyaratan jadi bidadari. Hanya bidadari itu ya mohon maaf, cantik kan begitu ya. Nah, kalian cantik apa enggak Pak? Cantik itu aja kan. Nah, beda sama cantik yang gitu ya, cantik banget. Saking cantiknya
putih. Putihnya itu seperti apa? Seperti yang digambarkan salah satu dari istri Rasulullah SAW, sampai dijuluki Humairah. Kalau senyum itu langsung merah pipinya, saking putihnya. Beda kalau senyumnya apa? Nanang. Wah, itu kalau senyum bukan Humairah, bukan semu merah, gitu ya, semu hitam, black sweet, hitam manis. Hilang manisnya, tinggal hitamnya. Aduh, Pak Gunawan ketawa, teman saya. Alhamdulillah Pak Gunawan tobat pakai pensi. Alhamdulillah. Gitu. Jadi kalau kalian senyum kok tambah hitam, kok tambah jelek, jangan ngaku jadi bidadari. Bidadari itu luar biasa. Itu orang yang ahli sholat malam, dikelilingi bidadari, Mas, Mbak. Sholat malam ya. Mulai sekarang terus sampai meninggal dunia. Siap? Siap gitu loh. Siap. Mau punya uang, nggak punya uang, mau banyak rezeki, nggak punya rezeki, mau ada masalah, nggak ada masalah, mau pintar, mau bodoh, yang penting rajin sholat. Nah, penting, itu penting ya. Sudah sampai waktu subuh. Wa kana Sayyidi Ahmad Ibn Rifai rahimahullah ta'ala yaqul, wa kana lan ono sapa Sayyidi Gusti ingsun rupane Ahmad bin Rifai, Syekh Ahmad bin Rifai rahimahullah melasihu ing Sayyidi Ahmad. Sapa Allah Gusti Allah Ta'ala maulur, sapa Allah iku yaqulu ngendika li ashabi maring pira-pira sahabate, alaikum bil qiyami fis sulusil akhir minal lail. Alaikum netepono sapa sira kabeh bil qiyami kelawan jumenengi fis sulusil akhir ing dalem sepertelu akhir, sepertiga malam, sepertiga akhir minal laili saking wengi. Wala tafarratu lan ora kepeko sapa sira kabeh, tidak sembrono. Tafarratu ora kepeko atau sembrono sapa sira kabeh fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono qiyam. Fa innahu mangko temen setuhune kelakuan iku ma min lailatin ora ono saking wengi, min layalis sana saking pira-pira wengine ibadah setahun, illa wa yanzil angin lan turun fiha ing dalem layalis sana opo rizqun rizki minas samai saking langit. Ini perhatikan semua, yang tua, yang muda, yang sekolah,
yang belajar, yang mondok ini perhatikan. Kalian ingin kaya apa enggak? Kalian ingin banyak rezekinya apa enggak? Kalian ingin dijamin rezekinya sama Allah apa enggak? Kuncinya satu. Kalau malam di sepertiga malam, ya bangun kemudian sholat. Ini sudah jelas, ini hadisnya sudah jelas. Makanya nggak ada orang Allah itu masih sama orang bangun, kalian tidur, kira-kira kebagian apa enggak? Enggak kebagian rezeki. Allah waktu itu bagi-bagi rezeki di sepertiga malam. Ini kasih semua. Ini bagian kamu, ini bagian kamu, ini kamu, ini kamu. Satunya masih molor, satunya masih ngiler, satunya masih tidur, satunya masih ngobrol, satunya masih ngopi, satunya masih di kafe, satunya masih warnet, satunya masih yang nggak kebagian. Halo, ini dasarnya mana? Alaikum bil qiyami bis sulusil akhir minal laili ولا تفرطوا في ذلك فإنه ما من ليلة من ليالي السنة إلا وينزل فيها رزق من السماء. Rizki dari langit. Bagi kamu semuanya yang menghidupkan di sepertiga akhir dari malam, dan jangan kamu semuanya sembrono, jangan kamu ngenteng ya, fi dzalika, pada waktu itu, bahwa sesungguhnya di malam-malam itu, layali minas sanah, jadi malam-malam tahun itu apa? Illa wa yanzil, kecuali aku turunkan rizki minas sama'i dari langit. Makanya yang orang ahli bangun malam, ahli puasa, sudah bisa dipastikan dia enggak kesusahan dalam urusan rezeki. Percaya apa enggak kalian? Yakin apa enggak? Kalau enggak yakin, enggak percaya, coba laksanakan. Ya, enggak usah minta sama manusia. Halo. Kalau manusia ngasih hanya terbatas. Kalau tiap hari minta, manusia juga bosan. Walaupun itu orang tua kalian sendiri. Betul apa salah? Iya. Tapi kalau kita mintanya kepada Allah, Allah Maha Rahman, Maha Belas, Allah Maha Rahim, belas kasihan. Allah Maha Besar, tidak ada yang menandingi. Allah Maha Kuat, Allah Maha segalanya. Makanya mintanya satu titik, nggak ada yang lain. Minta kepada Allah. Ya Mas ya, ya Mbak ya. Nangis kalau malam. Ya Allah, ya Allah, nggak punya uang, ya Allah. Ada yang begitu? Ya Allah, belum dikirim, Allah nangis. Itu aja Allah itu langsung tersentuh kali. Tapi karena kalian nggak pernah ingat kepada Allah, ya Allah, gimana? Kalian itu diciptakan oleh siapa?
Kalian dari mana? Hah? Dari tanah. Oh, dari tanah. Tanah apa? Dari tanah kok bisa jadi kalian? Loh, bisa. Coba bikinin dong saya satu. Enggak bisa, tadi katanya bisa. Hah? Hah? Ayo, ya, jadi orang hebat, menjadi orang sukses semuanya. Jangan lupa kalau malam ingat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Kalau terawih jangan asal terawih, nyari yang apa? Yang cepat. Waduh, itu imamnya lelet banget, nggak usah, besok udah nggak mau di situ. Habis itu imamnya kecepatan salah lagi, ini sakit semua ini. Ada lagi yang terawih, nah ini baru enak ini. Terawihnya 8, wah ini enak banget ini. Cari pahala tapi pinginnya yang sedikit. Kalau urusan uang pinginnya yang banyak, tapi kalau urusan ibadah nyarinya yang alasannya sibuk lah, gak ada waktu lah, gak ada inilah. Ya Allah, udah kalau mau ibadah jangan hitung-hitung. Tambah banyak rokaatnya, tambah banyak pahala. Ya kalian kalau disuruh milih, dikasih uang 10.000 apa 1 miliar? Halo, disuruh milih 10.000 apa 10 miliar? Ada enggak yang memilih 10.000? Kalau terawih milih yang 8 rakaat apa yang 20? Yang 8. Bohong kalau itu. Ya, yang 8. Coba kalian, ayo 8 rakaat. Kalau ini 20 rakaat sama saya, milih yang mana itu? Milih yang 8 dua kan? Berdoa. Tapi urusan uang milih yang mana? Itulah manusia. Banyak kadang itu. Ya. Dia ingin kerjanya nggak berat, tapi ingin gajinya besar. Apa kerjanya berat, gajinya kecil? Apa kerjanya berat, gajinya besar? Kerjanya kecil, gajinya kecil. Milih yang mana? Milih yang mana? Kerjanya kecil, gajinya gede. Yang dipilih itu kan? Coba kalian mikir secara akal sehat, ada enggak kerjanya sedikit, gajinya besar? Jadi direktur Pertamina namanya, ya habis itu ditangkap sama Kejaksaan Agung. Habis ditangkap, ya udah habis semua harta yang dikumpulin, habis semua. Kalian bayangin enggak kalau jadi direktur itu kerjaannya enak? Kata Pak Gunawan, tapi itu Bang, tinggal tanda tangan doang. Mana? Tanda tangan set.
5 miliar tanda tangan lagi, 10 miliar tanda tangan lagi, berapa itu? Ya enak kan? Tapi tanggung jawabnya berat. Ada apa-apa yang disalahin siapa? Direktur. Ini buktinya sekarang. Artinya nggak ada kerjanya ringan, gajinya gede. Ya walaupun kelihatannya nggak bener, ya, tapi apa? Namanya pemimpin itu pasti yang dibutuhkan. Ini jadi apa ya? Iya, capek di pikiran. Makanya banyak pejabat setelah jadi pejabat dia sakit-sakitan. Sebelum jadi pejabat dia sehat walafiat, karena nggak mikirnya nggak pernah. Setelah jadi punya kekuasaan sakit-sakitan terus karena banyak mikir, tanggung jawabnya besar. Ya intinya nggak boleh begitu ya. Yang penting kalian sungguh-sungguh pasti akan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Fayabtari fayufarriqu 'alal mustayqin. Halo. Fayufarriqu mongkoden bagi opo rizki. Nih, dengerin biar kalian semangat sholat. Fayufarriqu mongkoden bagi opo rizki alal mustaiqi ing atase wong kang tangi ya bangun malam. Alal mustaiqidina ing atase wong kang tangi ibadah ing dalem wengi. Ayo. Jadi alal mustaiqidina ing atase wong kang tangi ibadah ing dalem wengi. Wa yuhramu lan den alim-alimi minhu saking rizki sopo annaimuna piro-piro wong kang turu. Sopo annaimuna piro-piro wong kang turu atau orang yang tidur. Jadi rezeki ini oleh Allah diberikan, diturunkan dari langit, dikasihkan kepada orang yang pada malam itu bangun, dan bagi orang yang tidur ini otomatis terhalang, enggak kebahagiaan. Jangan mimpi ya. Jangan pernah mimpi kalian dapat rezeki yang banyak kalau kalian itu nggak pernah sholat Udah praktekin aja, nggak usah nyampe 1 bulan, 1 minggu langsung objek. Waqad uhiyalan teman-teman, waqad auhalan teman-teman paring wahyu sapa Allah Gusti Allah ila Sayyid Daud maring Gusti Daud, Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Ya Daud, ya Daud, Nabi Daud, kadzaba goroh sapa man wong ibda'a kang ngaku-ngaku
Ida akan ngaku-ngaku sokoman mahabbati ing seneng ingsun, cinta saya, mahabbati ing demen ingsun atau cinta saya. Saya siapa? Allah. Katanya dikasih tahu, wahai Daud, bohong itu, bohong, kadzaba, bohong orang yang ngaku-ngaku cinta saya. Nah, ngaku-ngaku, ada yang ngaku-ngaku cinta sama Allah? Ada. Fa idza janna al-lailu nama anni, fa idza janna ing dalem nalikane manjing masuk apa al-lailu muni nama mangkaturu sapa man anni ninggal ibadah, anni ninggal ibadah, ni ingsun. Jadi katakan, wahai Daud, itu bohong orang yang ngaku-ngaku cinta kepada saya, tapi ketika masuk waktu malam dia tidur meninggalkan ibadah kepadaku. Tapi bilangnya saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulullah, tapi kalau malam dia tidur hanya di warnet. Cinta dari mana? Itu kalib, itu bohong. Bukan kata saya, ya. Kata siapa ini? Kita bawa Minahus Sania. Film cinta-cinta tapi nggak ada pengorbanan sama sekali. Bilang sayang-sayang tapi tidak mau rugi. Itu namanya tidak cinta. Orang cinta itu mau bertaruh. Orang cinta itu mau apa? Mau rugi. Dibela-belain, kan begitu, sampai ke ujung dunia akan kukejar kamu, kan begitu ya. Itu kalau lagi cinta. Walaupun terhalang oleh tingginya langit dan dalamnya lautan, akan kutembus semuanya. Ada yang begitu. Nanti jangan ditiru sama kalian langsung nulis surat. Engkau bagai air yang jernih. Nah, itu merayu itu bohong itu. Maksudnya apa? Ini ngasih tahu kepada Nabi Daud, Daud, Nabi Daud bilang ya, bohong itu orang yang ngaku-ngaku cinta saya, tapi ketika malam dia hanya tidur. Wa idza janna al-laila nama anni. Ketika masuk waktu malam tidur dan tidak mau ibadah kepada. Itu bohong, bilang cinta itu bohong. Molor. Ada yang sholat molor? Sholat, ya sholat, ikut sholat, tapi berdiri sambil sampai mau jumpel itu. Ya Allah, itu sholatnya sah apa enggak itu? Batal apa enggak sholatnya?
Butuh lagi apa enggak kalau batal? Kenyataannya butuh apa enggak? Enggak, ya Allah. Berarti percuma dong. Cewas, awas. Oh ini. Ahlun naum. Strateginya tidur tanya sama Allah. Buku irinya diginin ke atas. Jadi nggak kelihatan itu, nggak kelihatan sama apanya, nggak kelihatan. Yang satunya berdirinya tegak, awal. Ini dulunya tegak banget, nggak kayak tidur itu. Tapi dilihat matanya sudah sampai keluar cesan gitu. Kalau itu cinta sama cewek, rugi ceweknya itu mau nerima itu. Lalu gimana orang tidur baik kata orang sini? Memang mau dikasih ilar apa nanti ya? Ayo bangun malam, bangun malam ya. Sholat jangan merumpi, hilangin itu merumpi jauh-jauh. Kata pepatah, nggak kenal maka nggak sayang, nggak kenal maka nggak. Kalau ingin kenalan sama Allah biar dikenal ya begitu, gampang sih. Iya, mas kawinnya gampang, yaitu apa? Sholat biar tambah dicintai. Kalau orang itu dicintai, nggak usah minta, otomatis dikasih. Dulu saya nggak percaya itu Pak Kun, tapi setelah dipraktekin, alhamdulillah ya Allah, malah wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangka. Itu ilmunya santri begitu, nggak usah takut ya. Kalau santri nanti gimana makannya? Saya santri di sini hanya suruh ngaji, suruh sholat aja, terus gimana cara kerjanya? Begitu kan pikirannya seperti itu, tapi Allah enggak seperti itu. Ya. Yang penting kita mau berikhtiar, mau berusaha, udah pasti sama. Justru tambah lebih cepat. Dulu saya sekeluarga, keluarga saya itu ada yang mondok, ada yang sekolah aja. Ya sama-sama, satunya di pendidikan, yang satunya sama di pendidikan juga, hanya satunya mondok, satunya sekolah. Yang sekolah alhamdulillah bisa kerja, yang mondok alhamdulillah juga bisa kerja. Yang sekolah alhamdulillah punya penghasilan, yang mondok juga punya penghasilan. Sama, tapi lebih cepat yang mondok, karena dengerin dulu, jangan ngobrol dulu. Karena yang mondok itu lebih cepat. Kenapa? Karena didorong, ada dorongan doa yang langsung menuju ke langit. Nah, ini nih yang mempercepat. Kalau ikhtiarnya sama saja, tapi ada dorongan. Nah, karena anak mondok itu kalau nggak puasa, ya kalau malam sholat itu yang mendorong, yang mempercepat. Hanya lebih cepat. Alhamdulillah. Makanya kalian nggak usah ragu lagi, ya, nggak usah ragu lagi. Kalian sekolah, kalian mondok itu udah luar biasa. Itu bekal untuk dunia dan juga untuk akhirat.
Ya Daud kadzdzaba man ibta'a. Suara saya sengaja ini dikencengin biar itu hanya masih banyak yang tidur. Wa kana Sayyidi Ali Al-Khawwas, wa kana lan ana sapa Sayyidi Gusti Ingsun rupane Ali Al-Khawwas, Syekh Ali Al-Khawwas rahimahullahu taala. Apa itu? Yuhissu ya. Ba ya. Habis ba. Enggak. Apa ini? Bahasa ashab, bahas sopo Ali Al-Khawwas ashabahu ing piro-piro sahabate Ali Al-Khawwas kasiron kelawan akeh. Bahasa itu diskusi, membahas. Bahas sopo Syekh Ali Al-Khawwas ashabahu ing piro-piro sahabate Ali Al-Khawwas kasiron kelawan ake ala niyati ing atase niat, ala niyati qiyamil laili ing atase niat jumenengi wengi wa yaqulu lan ngucap sapa Ali Al-Khawwas innas syari'a teman setuhune syari' wong kang nyariati Rattaba teman-teman nertipaken sapa syari' as-sawaba ing atase pira-pira ganjaran alam niyati ing atase pira-pira niat, alam niyati ing atase pira-pira niat, la alal amali ora ing atase amal. Faman monggo utawi sapane wong iku azaman nejo sapa man. Paman monggo utawi sapane wong iku azaman nejo sapa man ala khairin ing atase kebagusan, wala yuksam lan ora den bagiaken, wala yuksam lan ora den bagiaken lahu maring man, wala yuksam lan ora den bagiaken lahu maring man apa aktaun pira-pira bagian pemberian, apa aktaun pira-pira apa aktawahi pira-pira pemberiane Gusti Allah Ta'ala maulur sapa Allah ajroniyatihi engan ing pahala niyate man, ajroniyatihi ing ganjaran niyate man. Jadi apa-apa itu tergantung daripada niat ya, niatnya jangan sampai salah. Kalian bangun malam, sholat malam hanya untuk gaya-gayaan, hanya untuk biar dilihat sama temennya. Nah ini yang bisa mengurangi pahala. Halo, makanya niatnya yang benar ya. Udah amalnya sudah baik, tapi niatnya kadang nggak baik. Ini harus sama-sama, niatnya baik,
perbuatannya juga baik. La 'alal 'amali faman azama 'ala khairin la yuksam lahu 'ata'illahi ta'ala ajra niyatihi. Dia tidak akan mendapatkan pahala dari niatnya kalau niatnya tidak benar. Fa innahu mongko temen setuhune aqta. Fa innahu mongko temen setuhune ajrun. Iku kala ngucap sapa Ali Al-Khabas fil hadisi ing dalam hadis, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dasarnya apa? Yaitu dalam hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Innama likulli imri'in lan angin mestine maring saben-saben perkara ma utawi perkara nawa kang niat sapa kullun ing ma. Nawa kang niat sapa kullun ing ma, walam yakul lan orang ngucap sapa Ali Al-Khabas likulli imri'in maring saben-saben wong suwiji. Likulli imri'in maring saben-saben wong suwiji ma utawi perkara fa'ala kang lakoni sapa kullu mri'in fa'alima mungko weruh tahu annaman temen setune wong wadaba kang netepi ajeb yang membiasakan yang muadabah yang terus menerus ala tarki qiyamil laili ing atase ninggalaken jumenengi wengi iku laisa ora ono iku lahu maring man fi tariqis sholihin ing dalam dalane pira-pira wong saleh. Fi tariqis sholihin ing dalam dalane pira-pira wong saleh apa nasibun tumtuman atau bagian, enggak mendapatkan bagian. Jadi barang siapa yang terus-menerus meninggalkan sholat malam, maka ia tidak berjalan di jalannya orang-orang yang soleh. Nasibun, ya, dan tidak mendapatkan bagian. Ya, kalau ingin jadi orang baik, orang soleh, ayo yang istiqomah, bangun malam ibadah kepada Allah. Ingin jadi orang baik apa enggak? Ingin baik apa enggak? Ingin jadi orang soleh apa enggak? Wa ta'ammal lan anang sapa sira ya ahi sedulur ingsun annaman ing temen sedulure wong annaman ing temen sedulure wong ya kisu kang malik sapa man fi wuduri ing dalam hadirin man. Andaman teman setune wong yang isu kang malik membalik sapa man biuduri ing dalem hadiriman mau kibas sultani ing rombongane sultan. Sultan mana? Sultan Madura, Sultan Kalimantan, Sultan Betawi, Sultan Sunda, Sultan Jawa, ada sultannya semua. Annaman temen setune wong yaki sukang malik sapa man piuturi ing dalem hadirin mau kibas sultan ing rombongane sultan raja
Tahu raja? Yang raja yang masih ada, raja mana? Raja mana? Indonesia masih ada enggak kerajaan? Kerajaan mana? Pembanan kerajaan Semarang. Prambanan itu candi bos. Borobudur itu namanya Prambanan. Kalau Indonesia itu apa? Republik, bukan kerajaan negara ya. Kalau yang kerajaan tuh Brunei, Thailand, Inggris, Saudi, Arab banyak. Arab mana? Iya, Arab Saudi gitu ya. Yaman juga Arab, Irak juga Arab, Iran juga bukan, Mesir juga Arab itu. Tapi ada jumhuriyah, ada kesultanan. Kalau jumhuriyah itu republik. Indonesia ini jumhuriyah, Republik Indonesia. Kalau Thailand itu masih kerajaan sana. Siapa raja Thailand? Namanya ada yang tahu? Kalau Brunei mesti tahu. Brunei siapa? Bolkiah. Iya. Nah, lanjut. Sultan. Kaifa yaqta'una hakimiyah? Bukan hakimiyah, jim itu ya. Kaifa yaqta'una ala koyo opo? Yaqta'una merkoleh sopaman jamikiyatan ing peparingi sultan tabsiratan kang ningali wa dzikra liulil albab, wa dzikra lan dadi pepiling menjadi pengingat liulil albab maring wong kang duweni akal. Liulil albab maring wong kang duweni akal. Falam mengkawruwa sapa sira dadi kaing mengkono kaul ya ahi sedulur ingsun la tatru ojo ninggal sapa sira qiyamal laili ing jumenengi wengi. Faqad warada mongko teman-teman tumeka sapa man. Faqad warada mongko teman-teman faqad waradna ummas sayyid ya. Apa waratnya monggo teman-teman tumeka sapa Sayyid Sulaiman Sayyid Sulaiman alaihi salam qala monggo ngucap sapa ya bunayya, pesannya ya bunayya anak cilik ingsun
wahai anak kecilku, la tatruk qiyamal lail, la tatruk ojo ninggal sapa sira, jangan meninggalkan kamu qiyamal laili ing jumenengi wengi. Bangun fa inna tarka qiyamal laili yad'ur rajul faqiran yaumal qiyamah. Fa inna tarka qiyamal lail, mongko teman setune ninggali jumenengi wengi atau bangun malam atau salat malam, iku yad'u dadekaken apa tarku ar-rajula ing wong lanang fakiran ale fakir yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Wahai anakku, pesannya dari Ummi Sayyid Sulaiman, berpesan wahai anakku, jangan kamu meninggalkan untuk bangun malam, sholat malam, karena orang yang meninggalkan sholat malam itu akan menjadikan seseorang fakir nanti di hari kiamat. Mau jadi fakir? Ya, di dunianya sudah fakir, di akhirat tambah fakir. Ya Allah, nggak menikmati benar. Orang fakir itu apa sih enaknya? Enak apa enggak? Jadi orang melarat itu enak apa enggak? Jadi orang nggak punya itu enak apa enggak? Di dunia aja sudah nggak enak, apalagi kita itu lebihnya nanti kita hidup di akhir sampai miliaran tahun itu ada di akhirat. Kalau di dunia paling umur sampai berapa? 60, 62, 3. Kalau sampai 70 itu bonus. Kalau sampai 80 itu diskon besar-besaran. Kan begitu ya? Nah iya, karena udah nggak enak, udah ketuaan itu udah. Jalan harus dibopong, kencing sudah di kasur. Iya apa enggak? Hah? Ngomong sudah kagak jelas. Bilangnya, mama, ini enggak. Kan begitu kalau udah nenek-nenek udah aki-aki, enggak bisa ya? Iya apa enggak? Kalau mau kencing harus kalau enggak diangkat pakai apa itu? Pakai apa itu? Repot itu ya. Itu dimasukin. Ini ya, kalau laki-laki masih gampang dimasukin. Ya Pak Dunia, ini masuk gitu. Kalau perempuan susah. Lah enggak kalau sudah tua. Halo. Kalian otaknya negatif baik. Makanya ini sholat malam biar nanti di akhiratnya jadi kaya, nggak jadi orang fakir. Oh, melarat baik Allah, di dunia udah melarat, orang udah nggak ada yang ini, nggak ada yang lihat, nggak ada yang ngurusin, udah mana ditinggal istri lagi. Oh, ada. Oh, mohon maaf. Nah iya, biar nggak fakir, biar nggak melarat, ayo sholat. Ini pesannya Ummi Sulaiman, bukan pesan saya. Barang siapa yang meninggalkan sholat malam, maka nanti fakiron yaumal qiyamah, akan menjadi orang yang melarat di hari kiamat. Alhamdulillah min. Padahal kita itu hidup yang lama itu nanti ya di akhirat nanti itu baru miliaran. Udah nggak gitu, udah selama-lamanya di situ.
Lah kalau kita nggak punya bekal, bekalnya hanya apa bekalnya? Bekalnya apa, Mas, Pak? Hah? Main futsal? Waduh. Bekalnya apa? Tidur. Waduh, tambah lagi. Kalau udah dibilang bahwa tidur itu apa? Akhul maut, saudaranya mati. Berarti kalian kalau tidur baik itu sama dengan orang mati. Ada gunanya. La faidata, tidak ada faedah. Ya faedahnya habis bangun seger, tapi habis itu kalau nggak punya duit ditekam dulu sama. Ayo, yang semangat, yang semangat, sholat malam ya, semuanya, yang mondok, yang nggak mondok, yang muda, yang tua, ayo biasakan sholat malam, biar nanti di hari kiamat semuanya kaya raya semuanya. Amin. Wal yakul lan ono apa qiyamul lail, wal yakul lan ono apa qiyamul lail, ai qiyamul lail tegesin jubenengi wengi bi baitika ing dalem omah sira, yang baik itu sholat malam di rumah, apa di masjid, apa di kamar, apa di aula, apa di lapangan, apa di mana? Di rumah ini ya, yang afdal, yang bagus itu sholat malam di rumah. Kalau di pondok, ya di masjid lah bareng-bareng. Kalau di pondok di masjid, karena kalau di kamar masing-masing saya jamin tidak ada yang sholat. Kalau di kamar masing-masing pada bukan bangun malam tapi tidur malam. Lamma warada sumangsa itu muka apa ma lima krono arai perkara warada kang temuka apa ma sholli fi zawaya baitika, fi zawaya baitika, sholli salata sapa sira fi zawaya ing dalem pojokan, fi zawaya baitika ing dalem pojokan omah sira. Tahu pojok? Di zawaya rumahnya, di pojoknya itu ada musola. Udah sholat di situ. Itu yang bagus, yang baik. Dia pun mongko ono apa nuru baitika, cahaya umah sira akan memancarkan cahaya di rumahnya itu, akan memancarkan cahaya kalau tiap malam dibuat sholat bisamai ing dalem langit iku kanuril kawakib, koyo cahayane piro-piro lintang wan nujum tegese piro-piro bintang di ahli dunya maring di ahli dunya kedua ahli dunia, di ahli dunia kedua ahli dunia. Jadi kalau rumah di pojokan itu dibuat sholat, maka akan rumahnya memancarkan cahaya di sama di langit seperti cahayanya bintang-bintang bagi ahli dunia, orang yang ada di dunia akan bersinar. Makanya beda orang yang ahli bangun malam sama yang ahli tidur malam, beda.
ada nurnya, auranya beda. Coba auranya yang hitam mana, yang paling hitam? Yang paling hitam mana? Hah? Jis mana ya? Jis mana jis? Ya udah berarti bersinar nggak mukanya? Bersinar kalau dikasih ya, center. Giginya jangan ditongolin. Yang bersinar tadi giginya, Mas. Iya, ini ahli bangun malam. Masya Allah. Bukan tidur, Mas. Kalau istighosah tidur nggak itu, Mas? Tidur ya? Siapa tadi yang bilang tidur? Ya. Ya. Akan mengeluarkan cahaya berseri-seri. Orang semuanya akan merasa senang, cinta, damai, tentram, bahagia. Kalau ketemu Mas Darin, bahagia. Masya Allah, karena ahli sholat malam. Lama warada wa fis sahihaini la iku ing dalam kitab sahih loro afdhalus sholati sholatil mar'i fi baitihi illa al maktubah. Afdhalus sholati utawi luwih utama-utamane salat iku sholatul mar'i salate wong suwiji fi baitihi ing dalem omahe mar'i illal maktubah kecuali sholat maktubah. Apa tadi? Sama aja. Oke. Illal maktubah angin sholat. Jadi afdolnya, lebih utamanya sholatnya seseorang itu dilakukan di mana? Di rumah, kecuali sholat maktubah. Kalau maktubah itu di masjid. Halo, udah jelas belum? Nanti masih nanya lagi, kenapa sih suruh sholat di masjid? Itu sholat sunat atau maktubah? Wa qala ba'dus salaf, wa qala lan mujadzab ba'dus salaf, sebagian ulama salaf, inna fadla sholatin nafilah, teman setune keutamaan sholat sunnah, teman setune utamane sholat sunnah fil baiti ing dalem omah iku kafadlil fardhah, kaya utamane sholat fardu fil masjid ing dalem masjid. Jadi sesungguhnya utamanya sholat sunat di rumah, dilaksanakan di rumah itu seperti utamanya sholat fardu di masjid. Jadi pahalanya sama. Wa an Abi al-Jildi, lan saking Abi al-Jild qala lagi Isa alaihi salatu wassalam. Nih dengerin, ada cerita. Ada cerita. Lanjut apa enggak ini? Ini seru ini. Lagi ya bertemu. Yang bertemu bukan cewek cowok, tapi Nabi Isa. Masih hidup.
puasa tuh kayak nggak bisa apa-apa. Kalau rapi ini kayaknya nggak puasa. Puasa tidak. Kalau puasa tambah gemuk ini perlu dipertanyakan. Kayaknya kiriman snack dari itu BBG itu makan sekarang gitu. Enggak dapat. Oh, Sabtu enggak ada. Enggak dapat, Mas. Siang. Iya, Sabtu enggak ada. Dari Senin sampai Jumat. Tanya sama Pak Prabowo. Lagi ketemu sama Isa, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, iblis. Oh, ketemu namanya siapa? Mr. Iblis. Faqala mengucap sapa Isa lahu maring iblis, ya iblis, iblis, as'aluka, saya mau nanya sama kamu. Begitu. As'aluka takon sapa ingsun ka ing sira bil hayyil qayyum kelawan dat hayyu kang maha urip al qayyum kang jumeneng. Iblis, saya mau nanya dengan dat yang maha hidup dan maha selama-lamanya. Alladzi ma utawi apa iku alladzi kang yasilu ya benar itu. Yasilu kang apa itu? Kurus apa itu? Ceking. Yasilu kang kurus. Sapa alladzi jasmaka ing jisim tubuh, jisimmu, jisim sira wa yaqta'u lan apa itu bungkuk apa dhahruka awak sira. Bentar Iblis, kata Nabi Isa, saya mau nanya, kenapa badan kamu itu kurus dan bungkuk? Itu ditanya begitu, ditanya sama Nabi Isa. Berarti iblis itu kurus dan bungkuk. Gayanya begitu ya. Tapi nyari sasaran itu, nyari teman. Faqala iblis, faqala mengucap sapa iblis. Faqala mengucap sapa iblis, ya Nabi Allah, Nabi Allah, laula annaka sa'alani bil hayyil qayyum ma akhbartuka. Laula lan lamun ora temen setuhune sira sa'alani takon sapa sira ing ingsun bil hayyi kelawan dat kang maha urip al qayyum kang jumeneng. Ma iku ora akhbar tuka awe kabar sapa ingsun ka ing sira. Jadi kata iblis, kalau kamu Nabi Allah Isa, kamu nanya bukan menyebut dengan zat Allah yang maha hidup al-hayyul qayyum, maka saya tidak akan ngasih tahu sama kamu. Itu kata iblis. Oke lah kalau begitu.
akan saya buka rahasianya. Kenapa badanku ini kurus dan bungkuk? Apa mikirin lo? Ammal ladzi yasilu jismi, ammal ladzi anapun utawi perkara yasilu kang ngurusaken apa alladzi jismi ing jisim ingsun. Adapun perkara yang menguruskan badanku, fasahalal khair, fasahala mengkumpulkan opo al khailu jaran, tahu beker bunyi itu, bunyi jaran, tahu bunyi jaran apa itu bunyinya jaran? Gimana, ada yang bisa bunyi jaran? Ada. Kalau jaran lagi dikawinin bunyinya gimana? Lagi kawin. Ada bunyi jaran, ada bunyi himar. Kalau bunyinya himar itu kencang. Himar itu kecil loh ya jaran, tapi jarannya kecil. Tapi kalau bunyi itu kencang banget itu. Saya malam-malam itu waktu kalau di Timur Tengah itu di Yaman itu kedengeran itu bunyinya kencang banget kalau teriak. Fasahala khair fi sabilillah, fasahala mongko beker wal khairu jaran fi sabilillah ing dalem menegakkan agama Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah. Jadi kata iblis, kalau ada orang yang naik jarannya teriak untuk memperjuangkan agama Allah, badan saya jadi kurus. Kata jadi kurus. Kalau ada orang berjuang untuk apa? Di jalan Allah, kayak apa itu di jalan Allah? Sedekah. Enggak usah jauh-jauh ya. Kalian ngasih sedekah tiap hari rutin. Kalian ngasih kebaikan tiap hari. Itu nanti iblisnya tambah kurus. Halo? Tambah kurus. Jadi kalau ada saja yang berbuat baik di jalan Allah, ini iblis yang berkata begini kepada Nabi Isa. Di sini dikatakan apa? Fasahalal khair fi sabilillah ta'ala. Kang beker opo jaran fi sabilillah ing dalem agamane Gusti Allah. Ada yang nunggang jaran kemudian berjuang membela agamanya Allah, itu iblisnya makin kurus. Sekarang yang bungkuk, kenapa bungkuk? Wahai iblis, wa ammal ladzi yaqta'u dhahri. Ini dengerin. Ini penting ini, biar tahu. Wa ammal ladzi lan ana pun utawi perkara yang tongkang bungkuaken apa alladzi dhahri ing geger ingsun. Ini apa ini? Pundaknya menjadi bungkuk, yang menyebabkan perkara yang membungkukkan punggungku ini, kata iblis, wa sholatur rajul al-faridah fi masjidihi. Fa sholatur rajul mongko utawi salate wong lanang al-faridah kang fardu fi masjidihi ing dalem masjid rajul
Jadi yang menyebabkan si iblis ini punggungnya menjadi bungkuk karena sholatnya seorang laki-laki melakukan sholat fardunya dilakukan di masjid, akhirnya sudah kurus bungkuk. Itu mikirin orang sholat jemaah di masjid itu Jadi kalau kalian ingin menghukum iblis, apa? Yang pertama apa tadi? Berjuang, membela, menegakkan agama Allah. Yang kedua biar itu kurus, biar tambah bungkuk itu iblis, apa? Sholat di masjid. Halo, wahimtum. Sholat jemaah ya, biar iblisnya jadi Ada yang serupa sama iblis? Mana yang kurus bungkuk? Ya Allah, aktif. Iya deh. Oh iya, botak kepalanya. Kenapa itu botak? Pacaran Pak. Oh, pacaran. Sudah balik belum dik? Wah, ini ketawa palsu, senyumnya palsu sampai uas. Oh ini ada Wan Ibrahim. Wan, gimana Wan? Kabarnya Wan? Kalau orang Sumatera itu dipanggil Wan, Tuan Ibrahim. Coba ingin tahu mana sih orangnya? Oh, ini berapa ya? Ini loh. Ini aja dengan pacaran nggak bisa. Baik, sampai mana tadi? Di masjidihi, sedikit lagi. Wanafilah. Wanafilalan sholat sunat di baitihi yang dalam umai rojul. Di baitihi yang dalam umai rojul fa'lam mengkawar sopo sirah dhalika imun kono amma alladhi yaqtaw dhahri wa sholat rajul ila akhirihi ya akhirihi seluruh ingsun wala tasrah dan tumandang sopo sirah di qiyamil layli yang dalam jumanangi wengi illa ba'da inqidha'in nisbil ula angin ing dalam sawise tutuke separuh al awali kang awal minal layli saking wengi wa